Halo super viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini kembali kita akan unboxing paket lagi. Nah, hari ini saya sudah kedatangan satu buah pengiriman dari Shopee. Dan di dalamnya ini ada reel pancing lagi. Kita akan lihat reel apa yang akan kita bahas kali ini mamen. Untuk packingannya boleh lah ya. Ini susah banget untuk bukanya. Packingannya padat banget. Recommended ini tokonya nih. Packingannya bagus mamen. Nah, oke. Jadi hari ini saya mengirim satu buah reel keluaran dari Ranmi dengan seriesnya Rookie SW. Oke. Jadi untuk Ranmi ini merupakan bisa dibilang anak perusahaan dari Ryobi, yang dimana untuk produknya harusnya 11-12 dengan Ryobi mamen. Dan sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu. Sini untuk spesifikasi dia menggunakan gear ratio 6.2/1 untuk max power semua di 6,5 kilo dari 1000 sampai 3000, 4000 dan 5000 nya di 9 kilo, ball bearing di 51, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk fitur-fitur anodized aluminium spool, screw in power handle, clutch system, lightweight graphite body dan rotor, stainless steel main shaft, dural propulsion anti-twisting land roller, dan ya kurang lebih seperti itu aja untuk speknya, bisa dibilang standar. Dan sekarang langsung aja kita akan lihat dalam pembelian untuk reel Ranmi Rookie SW ini kita dapat apa aja. Di sini untuk skematik ada pada bagian boxnya. Nah ini untuk skematiknya, kotaknya rada bonyok dikit ini. Nah ini untuk handle. Nah, di sini untuk handle-nya pun dia dikemas safety banget ini, dibungkus satu persatu gitu kan. Oke, handle-nya keren, kelihatan mewah ya. Kemudian ini untuk railnya pun dibungkus dengan bagus sekali. Oke. Nah, ini wow, tampilannya mewah mamen, asli mewah ini. Ini reel udah lama saya kirim, cuman baru sempat saya unboxing. Nah, ini nih reelnya. Weh, tampilannya mamen, gacor ya. Keren parah sih ini tampilannya. Wis, mewah banget bro. Asli mewah banget perpaduannya bro, keren. Oke, dan di dalam udah kosong di dalam boxnya. Saya kirim itu kemarin di sekitar tanggal 15 bulan 5. Nah ini udah bulan 6 baru saya mau kerjain untuk reviewnya. Dalam pembelian untuk Ranmi Rookie ini hadir dalam 5 varian ukuran, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000 dan juga 5000. Yang di tangan saya ini size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas di size 3000 aja. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spesifikasi dari size 3000 ke size yang lainnya. Pertama-tama kita akan bahas dulu untuk cek fisik dari reel Ranmi Rookie ini. Dari penampakan untuk reel ini terkesan sangat mewah sekali. Tuh. Pergabungan warnanya ini menunjukkan bahwa reel ini kayaknya kelasnya itu reel mahal mamen. Jadi pada bagian body dan rotor dia menggunakan warna gunsmoke dengan finishing semi gloss, lalu ada glitteringnya kayak ada manik-manik di sepanjang body dan juga rotornya ini. Lalu pada bagian spool menggunakan warna biru, birunya dongker, ada aksen berwarna emas yang membuatnya semakin mewah dan semakin terlihat mahal ya. Di bagian handle pun sama tuh. Kan di bagian cover knobnya juga sama, di sini ada emasnya. Jadi kesannya itu sangat mewah sekali untuk reel ini. Tuh tampilannya gokil banget ya. Nah, di bagian body dan rotor untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit. Untuk desain pada bagian reel arm pakai desain yang ada bolongan di bagian sini, di sudut sininya. Kemudian untuk tingkat kekakuan pada reel ini, pada bagian reel armnya terutama, walaupun dia menggunakan bahan grafit tapi dia udah kaku sekali. Tuh. Nah, jadi di sini kalau saya kasih nilai itu udah di 90+% untuk kekakuannya. Jadi kalau dibandingkan dengan grafit standar sih jauh, mamen. Ini jauh lebih kaku ya.
Kemudian pada bagian rotor juga menggunakan bahan grafit. Untuk tingkat kekakuan udah sangat bagus sekali. Size 3000 udah cukup banget, bahkan lebih dari cukup ini untuk tingkat kekakuan rotornya. Untuk jeda rotor, space-nya nggak ada, bisa dibilang 0 jeda, membuktikan bahwa sistem one way bekerja dengan baik. Dan untuk one way, dia menggunakan sistem switch yang ada pada bagian lower body di sini. Lalu pada bagian handle untuk rail ini, dia menggunakan sistem one piece, modelan one piece. Untuk handle-nya pakai bahan aluminium, knopnya pakai tipe T-bar, ada lapisan rubber, dan untuk rubbernya ini terlihat lebih eksklusif, lebih premium ketimbang dengan bahan rubber yang kayak rail seharga di rail ini sih. Ini bagus sekali untuk bahan rubbernya, mulus banget. Kemudian untuk covernya pun dia kelihatan mewah ya, pakai warna gold. Dan untuk knopnya ini sayangnya dia non-removable, nggak bisa dibongkar pasang. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, pakai sistem screw-in handle. Pengunciannya udah quick lock, jadi pada saat dia udah padat, seperti ini, dia langsung kunci. Tuh, nggak bisa diputar lagi. Lalu untuk drive gear, ada space tipis, tapi masih normal ini, masih presisi. Handle nggak ada oblak. Kemudian rotor, nggak ada space, bagus. Stop and go-nya, padat sekali. Mantap sekali ini, nggak ada space sama sekali. Untuk handle interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool, pakai bahan aluminium. Untuk spool, dia menggunakan tipe regular spool. Tipe lubangnya dia sempit tapi dalam, mamen. Untuk size lubangnya di 14,41 dengan kedalaman spool di sekitar 13,8 sampai 13,9 mili. Kemudian untuk spoolnya ini juga sudah diberikan lapisan anodizing yang akan membuat permukaan dari spool menjadi lebih keras, menjadi lebih halus, hingga nantinya pada saat ada mainline bersentuhan langsung dengan bagian spoolnya, untuk frictionnya akan kecil hingga tidak membuat mainline rusak. Pada bagian bibir spool menggunakan tipe V-shape, ini akan membantu tingkat long cast yang jauh lebih baik pada saat kita melempar umpan. Dan untuk tutup spoolnya, dia menggunakan desain yang sudah sangat ceper sekali, yang tentunya tidak akan mengganggu twisting efek yang terjadi pada waktu kita melakukan lemparan dengan teknik long cast. Lalu pada bagian tutup spool di sini, dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Dan untuk spoolnya ini belum disupport dengan ball bearing support, masih kosong di sini, nggak ada ball bearingnya. Di bagian drag system terdiri dari beberapa layer, ada 6 layer di sini. Nah ini dia, ada 6 layer drag system. Untuk drag washer pakai bahan felt ada 3, untuk dishwasher 2, ini pakai bahan stainless steel. Untuk key washer juga pakai bahan stainless steel ini harusnya. Nah, kemudian untuk dishwasher yang paling atas ini bentukannya seperti mangkok. Ini fungsinya untuk membuat tekanan pada bagian drag washernya ini, sistemnya itu menjadi lebih rata, mamen. Jadi waktu ditekan di bagian atas oleh tutup spool, tekanannya itu akan terbagi menjadi rata di sekelilingnya ini, hingga dia akan membuat tekanan yang rata di seluruh bagian drag sistemnya, hingga akan menghasilkan sebuah drag yang lebih stabil. Lalu untuk max drag pada rail ini berdasarkan spesifikasi di size 3000 itu ada di 6,5 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan kecil lembut banget, mamen. Nah, lembut ini. Setelan agak besar, ya lembut. Kita tambah lagi. Iya, nah ini di setelan medium atau tengahnya ini dia agak ada sedikit feel keset. Tambah lagi lah dikit. Iya, jadi pada waktu dari drag diam ke drag bekerja dia agak ada lonjakan, dan waktu dragnya bekerja tipis itu pun akan ada terasa kayak sedikit keset ya. Tapi kalian bisa atur sih untuk dragnya ini, kalian tambahin drag washer di bagian drag sistemnya itu, dan itu akan membuat dragnya akan jadi lebih smooth. Atau kalau kalian mau upgrade di bagian drag washernya itu menggunakan karbon, harusnya sih dia akan jadi lebih smooth lagi untuk kinerja dari drag sistemnya ini, mamen. Dan di sini akan saya coba ukur kalau seandainya kalian mau ubah ke bahan karbon ya. Untuk dragnya ini, drag washernya kalian pakai di sekitar 23,77 mili. Saya nggak tahu nanti belinya gimana untuk ukurannya. Kemudian tebalnya di sekitar 1 mili. Dan untuk innernya potong di 12,69 mili kurang lebih. Kemudian di bagian bell wire untuk rail ini, dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya menggunakan tipe two-piece.
Untuk bel arm menggunakan bahan non-metal dan bel assembly menggunakan bahan metal. Dan untuk bukaan bel wire pada saat bel arm terbuka, sudutnya seperti ini. Dari samping dan dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Ranmi Rookie ini. Pertama-tama di bagian rasio. Di sini untuk rasionya mana nih? Rasionya itu ada di 6 harusnya ya. Nah, ini dia di 6.2 berbanding 1. Kita akan coba. Kita akan mulai dari sudut sini. 1 2 3 4 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di sekitar 6.2 berbanding 1. Untuk retrieve-nya terasa standar sih, agak ada berat dikit aja, nggak terlalu signifikan. Crank feel-nya enak, lembut ini mamen. Dan kemudian untuk putaran kosong, di sini rotornya pun terasa stabil. Pada bagian spring guide menggunakan bahan metal dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe keong. Kalian bisa tambahin grease di sini karena sini masih kosong untuk grease-nya. Kemudian untuk kinerja dari bel otomatis untuk rilisnya terasa sensitif ini. Sensitif banget. Tuh. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback terasa standar sih, nggak terlalu lemah, nggak terlalu keras. Dan di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Untuk size 3000 jika kita menggunakan mainline berdiameter 0,23 mili masuk 255 meter dan 0,26 mili masuk 200 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Ranmi Rookie size 3000. Untuk hasil spooling di sini dia agak menumpuk di atas. Untuk kondisi seperti ini kalian tinggal tambahin aja washer di bagian atas clickernya itu sekitar 2 lagi. Maka untuk hasil spooling akan lebih rata mamen, dan kemudian juga untuk hasil spoolingnya ini juga belum penuh ya. Tuh. Ini kalau seandainya dia rata untuk hasil spoolingnya, nanti dia akan bisa masuk di sekitar 250 meter PE 1,5 harusnya. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline terlihat sangat rapi sekali mamen. Pada bagian drag clicker dia menggunakan sistem rotary. Untuk pairnya dia ada di bagian spool. Untuk sistem kayak gini dia mungkin tidak menawarkan sebuah drag clicker yang nyaring, tetapi dari segi durabilitas ini akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tipe advance. Untuk suara nggak terlalu nyaring. Kalau saya kasih nilai sih di angka 7. Dan untuk feel pergesekannya ini terasa lembut mamen. Jadi ini akan aman digunakan dalam jangka waktu panjang. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Ranmi Rookie ini. Drag clicker sound Ranmi Rookie di 76,2 desibel. Pada bagian line roller terpasang presisi, tidak ada space berarti. Line roller pun di sini terkesan sensitif, mamen. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan brass, dan kemudian untuk line rollernya ini dia sudah disupport dengan 2 buah support. Ada 1 bushing berbahan ABS dan juga ada 1 buah ball bearing dengan tipe tertutup. Ball bearingnya sih non stainless steel ball bearing di sini. Dan di sini untuk ukuran ball bearing, siapa tahu teman-teman mau upgrade jadi 2 ball bearing, size-nya di 5 kali 8 kali 2,5. Untuk berat total reel Ranmi Rookie size 3000 ada di 242 gram. Dan sekarang langsung kita akan bongkar dan saya akan cek untuk internal parts dari reel ini. Nah, di bagian rotor untuk reel ini di sini ada sedikit fitur kayak anti twisting line. Jadi kalau seandainya ada PE waktu kita lagi mancing ya, ini kita tutup bel arm, PE jatuh ke sini ke bagian leher rotor, dan mungkin kita nggak sengaja keputar, itu rotornya dia nggak bisa naik masuk terus ngebelit ke bagian main shaftnya ini. Jadi dia ketahan di bagian rocknya sini mamen. Nah, ini cukup penting sih, karena kalau seandainya PE itu ngelilit di bagian sini itu bakalan sangat ribet banget. Kita mesti buka spool buat gulung PE-nya lagi, ngeluarin PE-nya lagi, dan belum juga resiko nanti PE-nya bisa rusak kalau kena bagian gear seperti pada bagian gigi matahari untuk clickernya ini mamen, dan bagian-bagian lainnya.
Nah, kemudian di bagian main shaft untuk reel ini, di sini dia menggunakan, saya nggak tahu ya, di sini sih disebutnya stainless steel main shaft, tetapi pada kenyataannya ini masih sangat keras reaksinya terhadap magnet. Seandainya kalau dia menggunakan stainless steel di 201 itu reaksinya akan lemah aja men, tapi ini reaksinya seperti sebuah bahan standar metal yang masih mengandung banyak kandungan besi. Tapi nggak masalah karena untuk bagian main shaftnya juga dia sudah diberikan lapisan anti karat ya. Jadi untuk chrome-nya ini merupakan lapisan anti karat, dan seandainya kalau terkena cipratan air laut, untuk reel ini tidak semata-mata akan langsung korosi. Jadi dia akan ada tenggat waktu kita, jeda waktu kita untuk melakukan maintenance sebelum korosi itu terjadi. Tapi sifatnya nggak mutlak, harus segera dilakukan maintenance gitu men. Kemudian di bagian one way system terdiri dari beberapa spare part di sini. Akan saya coba buka satu persatu. Jadi di sini ada babysitter dari bahan aluminium. Nah, kemudian ada ball bearing. Bearingnya menggunakan non stainless steel. Kemudian ada one way clutch dan juga ada pinion gear. Pinion gearnya pakai bahan standar. Ini menggunakan bahan brass, lalu ada one way. One way-nya pakai one way 2 arah. Masih ada switch-nya. Di dalam ada 6 roller bearing. Untuk ukuran one way, OD di 16,93, tebel housingnya di 6,87, untuk innernya di 10,56. Kemudian untuk ball bearing, size-nya di 7 kali 14 kali 4. Kemudian di bagian drive gear untuk reel ini, nih drive gearnya gede sekali men. Dengan drive gear gede seperti ini dia akan berikan torsi yang lebih baik. Dan biasanya sih untuk rasio tinggi drive gear dia akan lebih besar ya. Dan di sini pun gigi-giginya terlihat lebih kasar. Tuh. Jadi dari segi kekuatan pasti akan lebih baik men untuk giginya ini. Di bagian as dia pakai bahan stainless steel. Dan untuk drive gearnya ini saya cek dulu sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk bagian drive gearnya ini, di bagian drive gear kemudian sampai ke bagian ini idle gearnya ini dia menjadi satu body. Kemudian dia diselot pakai stainless steel di bagian tengahnya ini. Tuh. Ini nggak ada sambungan nih dari idle ke bagian main gearnya. Kemudian untuk size, untuk panjang as di 27 mili, diameter kanan di 697, diameter kiri lebih lebar ini 720, lebar main gearnya gede banget 32,57. Biasa tuh reel size berapa ini 3000 di 28, 27 sampai 28 aja. Ini dia lebar men. Makanya untuk retrieve-nya itu terasa lebih ringan dan lebih powerful ya. Untuk gigi di 2,3 mili, ini juga tebel men. 2,9 di sekitar 3 mili ini untuk lebar giginya ini. Kemudian untuk idle gearnya di 10 mm. Lalu pada bagian oscillating slider dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya ini udah ada satu buah slider guide untuk pendukung pada bagian atasnya. Kemudian untuk oscillating gear dia pakai bahan zinc juga. Oscillating gearnya diberikan satu buah kuncian skrup, jadi akan lebih presisi ya bergerak, dia lebih stabil, nggak kocak-kocak gitu di bagian sini. Kemudian oscillating gear, nah ini ada supportnya nih, satu ball bearing keren. Jadi untuk pemasangan dari oscillating gearnya ini udah bisa dibilang hampir sempurna. Dia menggunakan satu buah skrup untuk pengunci dan juga ada satu buah ball bearing untuk supportnya. Untuk oscillating gear di sini size-nya dia di 17,91 OD-nya. Kalau untuk tebelnya di 1,94 mili. Lalu saya akan coba buka ini lengket men, nggak usah kita buka ya, biarin aja, kita langsung cek aja di bagian ball bearing untuk support pada ini ya, pada drive gear. Nah, di sini dia menggunakan non stainless steel semua, jadi untuk ball bearingnya ini non stainless steel BB. Saya akan hitung untuk size-nya. Untuk yang sebelah kanan di 7 kali 11 kali 3, untuk yang sebelah kiri di 8 kali 14 kali 4. Kemudian apalagi di sini untuk jumlah ball bearing pada reel ini di berapa ini? 5 plus 1 aja. Line roller ada 1, kemudian di bagian
pinion gear ada 1, kiri kanan drive gear, dan juga di bagian oscillating gear. Benar 5 plus 1-nya ada pada bagian one way system di sini. Untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, saya mau ralat sedikit di bagian dishwasher dan key washer. Ini juga menggunakan bahan standar metal, ini bukan bahan stainless steel. Terlihat seperti stainless steel karena warnanya ini abu-abu tua. Biasa kalau warna kayak gini dia stainless steel, mamen, tapi ini belum stainless steel ya. Oke, kemudian di bagian lain askenop masih bereaksi keras juga sini. Tuh, ini masih bereaksi keras, ada magnet. Kemudian washer bereaksi keras. Skrup. Nah, ini dia pakai skrup stainless steel bereaksi lemah, mamen. Ini stainless steel 201. Ini juga iya. Pada bagian body. Nah, ini pada bagian mana ini? Body ini ya. Untuk body malahan dia pakai masih bereaksi keras ini. Masih mengandung kadar besi yang cukup tinggi ini, mamen. Tuh. Untuk one way-nya malahan dia pakai stainless steel. Untuk bodinya dia pakai non stainless steel. Nah, ini untuk body. Biasanya itu dia terbalik ya. Biasanya itu dia pada bagian body menggunakan stainless steel, pada bagian cover one way sini dia menggunakan non stainless steel. Kemudian main shaft juga bereaksi keras. Ini harusnya ini bukan stainless steel, harusnya ya. Tapi diklaim itu udah stainless steel. Mungkin stainless steelnya, karena saya ada dapat kabar juga sih bahwa untuk stainless steel sekarang ada masuk yang dari India gitu, dia 201 tapi dia bereaksi keras, ada magnet seperti ini. Cuma saya nggak bisa memastikan apakah ini stainless steel atau enggak. Yang pasti ini bereaksi keras, ada magnet. Nah, ini stainless steel nih. Nah, yang kayak gini nih, ini reaksinya lemah. Ini stainless steel 201. Dan untuk ball bearing pun semua masih bereaksi keras seperti biasalah. Dan bisa dibilang sih untuk reel ini dari segi spare part masih terbilang cukup banyak spare part yang masih bereaksi keras terhadap magnet atau spare part yang mengandung kadar besi yang cukup tinggi, mamen. Untuk harganya pun bisa dibilang untuk Ranmi ini di sekitar 500-an ya. Padahal kemarin saya sempat review Aeromax dan juga Air Max. Itu keduanya memiliki bahan komponen yang cukup mumpuni. Bahannya itu kayaknya kalau nggak salah kemarin lebih ke dural ya untuk kedua produk itu. Tapi yang pasti sih dia udah lebih tahan terhadap korosi yang namanya korosi air laut. Tapi kalau di Rookie ini itu di range harga yang sama di sekitar 500-an ribu, dia mengusung sebuah spare part yang memiliki komponen material yang cukup banyak bereaksi terhadap magnet. Tapi sih di sini saya nggak bisa mengkomplain karena ya ini Ranmi, mamen. Ini merupakan sebuah produk dari Ryobi yang dimana untuk produknya ini udah international produk juga termasuknya ini. Dan saya nggak bisa komplain banyak. Yang pasti sih untuk reel ini kalau kita bandingkan dengan lokal brand kita saat ini, ya dari material ini terbilang masih di bawah mereka. Cuman kalau untuk dari kepresisian, kemudian finishing, mungkin ya lebih baik lah ya. Mungkin, mamen. Saya nggak bisa memastikan itu semua. Dan untuk si Rookie ini, Ranmi Rookie ini, kalau kalian tanya apakah ini udah cocok digunakan untuk di spot saltwater, bisa aja. Tapi harus dengan perawatan yang baik, intensif, dan juga harus waktu beli dibongkar dan lakukan grease proteksi yang baik juga, mamen. Karena di sini saya melihat untuk bagian ball bearingnya juga dia belum menggunakan stainless steel bearing seperti ini. Ini harusnya bearing murah yang kayak gini tipenya. Tuh, ini bearing murah ini. Dan untuk cara pakai kita di lapangan juga akan menentukan tingkat keawetan dari sebuah produk. Dan yang pasti sih untuk reel ini dia menawarkan sebuah produk dengan desain yang perpaduan warnanya terutama ini sangat mewah sekali. Sangat keren sekali, mamen. Mirip kayak reel mahal gitu. Untuk reel ini kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain di kelas turnamen, lalu untuk bermain casting sih kalau saya lihat dari tipe spoolnya ini kurang cocok, mamen. Karena untuk spoolnya ini ceper, maksudnya bukan ceper ya, ini sempit dan dia dalam. Harusnya untuk long cast agak sedikit kurang maksimal. Lebih cocok kalau untuk spool ini ke vertical fishing menurut saya. Spool yang sempit dan juga dalam seperti ini.
Ini cocoknya ke vertical fishing atau bermain dasaran gitu, mandas, bottom fishing. Kemudian untuk joran yang cocok, kalian bisa gunakan joran di 715, 817, PE 12. Kemudian untuk reel PE yang cocok, kalian bisa gunakan PE dari size 1 sampai ke PE 2 lah gitu, PE 2, PE 3 kurang lebih. Dan untuk harga, Ranmi Rookie ini dibanderol di range harga di sekitar 500-an ribu. Kalau nggak salah saya dapat di 540-an ribu kemarin. Dan untuk link pembelian, mungkin kalian berminat untuk memiliki produk ini, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Sampai sini dulu untuk videonya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di-subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.